Alkisah, ada seorang penjahat jenius yang berhasil kabur dari 4 penjara Jepang dan lolos dari hukuman mati hanya dengan miso sup. Bagaimana ceritanya? Inilah kisah nyata Yoshi Shiratori, sang legenda melarikan diri Jepang. Pada umur 26, Shiratori ditangkap dengan dugaan pencurian dan pembunuhan. Pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Karena kasus ini, Shiratori dimasukkan ke penjara di Aomori yang memiliki penjagaan ketat. Di penjara inilah, Shiratori mulai memperoleh julukan sebagai maestro membobol penjara. Shiratori merasa perlakuan para penjaga penjara sangat tidak adil. Ia sering disiksa setiap harinya. Aomori, Jepang, 1936. Setelah 3 tahun mendekam di penjara tersebut, Shiratori merasa lelah dengan perlakuan yang diterimanya. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun, penjara Aomori bukanlah penjara yang remeh. Konon, penjara ini terkenal sebagai salah satu penjara terketat. Untuk itu, Shiratori perlu menemukan celah. Setelah kurang dari 1 bulan melakukan perhitungan teliti, Shiratori menemukan jeda waktu 15 menit antara para petugas patroli malam. Setelah perencanaan yang matang, Shiratori menentukan waktu yang tepat untuk memulai aksi pelariannya. Saat itu sedang musim dingin. Pada pukul 5.30 pagi, dia tahu akan ada jeda 15 menit dalam waktu patroli. Dalam selang 15 menit itu, dia bergerak dengan cepat. Pertama, dengan cerdiknya ia menggunakan balok kayu yang ia ambil dari lantai dan ditaruh ke dalam selimutnya. Lalu ia mengambil kawat yang ia telah selundupkan dari ember mandinya dan menggunakannya untuk membuka pintu selnya. Setelah beberapa menit, dia berhasil dan pintu selnya terbuka. Dengan kawat ini, Shiratori berhasil membuka semua pintu pengaman yang ada di penjara Aomori. Pada pukul 5.45, para penjaga mengira ia masih tertidur di dalam selnya. Dan ini memberinya waktu untuk kabur sejauh mungkin. Baru pada pagi harinya, saat petugas membangunkan seluruh tahanan, mereka menyadari kalau Shiratori sudah lenyap. Dan alarm langsung segera dinyalakan. Namun, saat itu Shiratori sudah lari terlalu jauh untuk dapat ditemukan lagi. Atau setidaknya itulah yang orang pikirkan. Karena 3 hari kemudian, Shiratori justru tertangkap lagi saat sedang mencuri. Kali ini Shiratori dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup. 6 tahun kemudian, pada tahun 1942, Shiratori dipindahkan ke penjara Akita di kota Akita. Mereka telah mendengar tentang pelarian Shiratori sebelumnya, maka penjagaannya lebih diperketat. Shiratori kembali mendapat perlakuan buruk di penjara ini, bahkan lebih parah. Mereka bertekad untuk memastikan bahwa Shiratori tidak akan pernah melarikan diri lagi. Shiratori ditempatkan pada sebuah sel. Sel Shiratori adalah sel isolasi yang dibuat khusus yang sangat kecil. Dindingnya dilapisi dengan lembaran tembaga yang begitu licin sehingga sulit untuk dipanjat. Sel itu memiliki langit-langit yang sangat tinggi dengan satu-satunya cahaya berasal dari bukaan kecil di atap. Ruangan ini sengaja dirancang untuk mencegah tahanan melarikan diri. Dan jika itu belum cukup, para penjaga juga memastikan bahwa Shiratori selalu diborgol
bahkan di dalam sel. Meskipun penyiksaan yang terus-menerus, salah satu penjaga, yaitu kepala penjaga bernama Kobayashi, merasa kasihan padanya. Kobayashi tidak pernah memukuli Shiratori dan bahkan sering memeriksa keadaannya dari waktu ke waktu. Mungkin inilah yang membuat hidup bagi Shiratori terasa lebih mudah. Dan bahkan mungkin itulah yang membuat keinginannya tetap hidup sampai malam hari pada tanggal 15 Juni. Itu adalah malam yang penuh badai. Sekitar tengah malam, salah satu penjaga mengintip ke dalam selnya dan tidak bisa mempercayai matanya. Dia membuka pintu sel dan melihat ke sekeliling dengan heran karena Yoshi Shiratori sudah lenyap. Jadi, bagaimana dia melakukannya? Beberapa bulan sebelumnya, walaupun Shiratori di borgol, Shiratori sangat ahli melepas borgol. Seperti di penjara Aomori, dia bisa menemukan sedikit kawat dan membebaskan dirinya dari borgol. Lalu, ia meletakkan telapak tangan dan telapak kakinya di atas dinding sel dan mulai memanjat dinding yang sebenarnya mustahil dipanjat. Ternyata, Shiratori juga seorang pemanjat ahli dengan kemampuan luar biasa, layaknya seekor kadal. Begitu dia mencapai jendela atap di atas, dia memperhatikan bahwa jendelanya tertutup. Tapi, bingkai kayu di sekelilingnya mulai karatan. Dan seterusnya, malam demi malam, ketika para penjaga tidak melihat, dia memanjat dinding tembaga dan mengendurkan bingkai jendela sedikit demi sedikit. Ketika penjaga penjara lewat untuk memeriksanya, dia sudah turun kembali dan memasang kembali borgol sehingga tidak menimbulkan kecurigaan apa-apa. Setelah beberapa bulan, jendelanya akhirnya lepas. Dan dari sana, ia tinggal memilih hari yang tepat. Dia menunggu sampai malam badai, jadi para penjaga tidak akan mendengar langkah kaki di atap. Dan dengan itulah, dia telah melarikan diri dari penjara lagi. Tapi perjalanan Shiratori belum selesai. Justru ia akan mengalami cobaan terbesarnya sebentar lagi, yang menjadikannya seorang legenda. Tonton video selanjutnya untuk part 2 mengenai petualangan Shiratori berikutnya. Segera hadir di Hexaverse Studio.